Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertemu lagi bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui Renungan Harian Santapan Rohani hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas perkenanan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada di hari yang baru ini. Terima kasih untuk segala karya dan perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami, Bapa yang baik. Hari ini sebelum kami jauh melangkah dalam segala aktivitas kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami mau bersekutu lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat menyampaikan kehendak isi hati-Mu, juga menuntun para pendengar yang akan mendengarkan renungan harian santapan rohani ini agar kami semua terberkati lewat firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-11 kita akan baca sampai ayat yang ke-21 dengan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian mulai ayat yang ke-11 firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui ayat pembacaan firman Tuhan, tema renungan harian santapan rohani hari ini, pertobatan sejati. Siapapun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, tidak ada seorang yang berani mengklaim dan menyatakan diri bahwa dia sudah tidak pernah berbuat dosa. Dalam keseharian hidup kita, apapun aktivitas yang menjadi kegiatan kerja kita setiap hari, sebagai jemaat biasa, dalam profesi masing-masing, sebagai pelayan-pelayan, sebagai majelis dalam jemaat, bahkan juga sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai pendeta, pimpinan-pimpinan dalam sebuah gereja lokal,
bahkan pimpinan-pimpinan sinode setiap gereja. Tidak seorang pun yang berani dan mengklaim bahwa dia tidak pernah berbuat dosa atau sudah tidak berbuat dosa lagi. Sehingga satu kenyataan hidup yang perlu untuk kita sadari, untuk kita memiliki sebuah pemahaman bahwa pertobatan ini penting dan seharusnya menjadi bagian kehidupan kita setiap hari. Melalui kisah pembacaan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran kisah yang begitu nyata di dalam kehidupan kita, bahwa ada seorang anak yang menggambarkan siapapun kita, manusia termasuk orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam situasi, kondisi, keadaan bagaimanapun kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ketika anak ini menerima hak yang dia dapatkan dari bapaknya, dia pergi jauh meninggalkan bapaknya, sehingga dia terpuruk, semua hartanya habis, dan dia hampir mati kelaparan. Namun ada hal penting yang bisa kita lihat dan perhatikan melalui kisah perumpamaan ini, yang menjadi bagian dari pertobatan yang sesungguhnya atau pertobatan yang sejati. Hal yang dilakukan dan diceritakan lewat kisah ini dalam pertobatan yang sejati. Kita melihat ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dalam pertobatan yang sejati, hal yang pertama yang harus dilakukan, yang harus ada, yaitu memiliki kesadaran akan keberdosaan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita telah jatuh dalam dosa, kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari hal yang terkecil, apakah itu berdusta, mencuri, atau kejahatan-kejahatan yang lain, berzina, memfitnah, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pertobatan yang sejati, pertama harus menyadari hal tersebut. Alangkah malangnya, alangkah bejatnya kalau seseorang sebagai anak Tuhan tidak menyadari akan keberdosaannya. Dan ini sangat penting sehingga kita mampu untuk hidup dalam pertobatan. Jadi hal yang pertama, kita harus menyadari keberdosaan atau keadaan kejahatan kita. Yang kedua, ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Hal yang kedua dalam pertobatan yang sejati dari kisah firman Tuhan yang kita baca. Ketika menyadari keberadaan keberdosaan, yang perlu untuk dilakukan harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesalahan, bangkit dari kejahatan dan dosa. Bangkit dari hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita bangkit, kita harus melangkah keluar dari hal-hal demikian. Ada begitu banyak kejahatan dan dosa yang mengikat kehidupan kita. Jika kita ingin sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati, langkah pertama kita menyadarinya dan kita bangkit untuk kita bisa keluar dari ikatan-ikatan dosa tersebut. Dan ini penting untuk kita lakukan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita, karena inilah bagian dari pertobatan yang sejati. Dan hal yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca, ketika dia bangkit, dia melangkah. Kalimat selanjutnya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan,
ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Hal yang ketiga yang penting dalam pertobatan yang sejati, ketika menyadari dan bangkit dari kejahatan dan dosa. Yang ketiga, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakuinya bahwa kita telah berdosa, dan kemudian kita membangun komitmen untuk meninggalkan semua hal-hal yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Siapapun kita, jatuh ke dalam dosa atau mungkin masih terikat dengan hal-hal yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terikat dengan persinahan, percabulan, terikat dengan pencurian, dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Ada begitu banyak kejahatan dan dosa. Ketika kita menyadari hal itu, kita sedang ada dalam pertobatan yang sejati, tapi itu adalah langkah awal. Yang kedua, kita harus bangkit untuk keluar dari ikatan dosa, keluar meninggalkannya, dan membangun komitmen untuk mau sungguh-sungguh hidup taat, hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biar kiranya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, mari kita harus sungguh-sungguh memiliki pertobatan yang sejati. Kita harus setiap hari ada pembaharuan budi, ada pembaharuan pikiran. Semakin kita banyak mengerti, memahami setiap maksud, rencana dan kehendak Allah melalui kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan seharusnya setiap hari kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita semakin mengerti, memahami hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita lakukan. Maka lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, yang kita mengerti itu, akan semakin banyak dasar yang menjadi parameter kita. Mana hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau kejahatan dan dosa. Dan ketika mungkin kita jatuh dalam kejahatan dan dosa itu, kita akan memiliki kesadaran, menyadari keberadaan keberdosaan itu, dan kita mau bangkit untuk meninggalkan dan membangun komitmen. Itulah pertobatan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui renungan harian santapan rohani hari ini, kembali mengingatkan dan mengajarkan kita, siapapun kita, ada hal-hal, ada waktu, ada situasi, kondisi yang kita lewati dan kita jalani. Kita jatuh ke dalam dosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyakiti sesama kita, mungkin kita mengambil yang bukan milik kita. Menceritakan cerita-cerita yang tidak seharusnya, atau membuat dusta dan kebohongan. Atau mungkin juga kita memiliki kesombongan dan keangkuhan yang kita tidak sadari, yang kita rasa itu hal yang biasa, hal yang wajar. Atau mungkin ada target-target, tujuan-tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak kita sendiri, tetapi seringkali itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh target yang seringkali kita tidak sadari, yang tidak sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan, ketika kita terlalu, atau yang bahasa sering kita dengar dengan gila jabatan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan, atau mungkin juga tujuan goal kita untuk mendapatkan popularitas. Popularitas itu sebenarnya tidak salah, tetapi ketika cara-cara untuk mendapatkan, untuk mencapai popularitas itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti tujuan goal itu tidak benar dan tidak baik. Dan mungkin ada hal-hal
yang kita ingin capai, yang kita ingin dapatkan. Tetapi ingat, jika itu tidak sesuai dengan kehendak, tidak menyenangkan hati Tuhan, itu adalah kejahatan dan dosa. Hal yang terpenting yang harus kita miliki, kita harus menyadari itu semua. Bagaimana kita bisa menyadari itu? Melalui pertolongan Roh Kudus. Dalam hati kita, Roh Kudus biasa berbicara, menegur di dalam hati nurani kita. Kalau itu tidak mendatangkan damai sejahtera, apalagi kalau itu sudah sangat bertentangan dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu adalah kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita sadari semua itu, kemudian kita bangkit keluar. Kita mau melangkah, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui semua itu. Kemudian kita bangun komitmen untuk kita mau meninggalkan itu, untuk kita tidak mau melakukannya lagi. Dan kita mau melangkah bersama dengan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus. Inilah pertobatan yang sejati yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, orang Kristen, untuk kita harus kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Demikian renungan harian santapan rohani kita hari ini. Mari kita bersyukur bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami telah diperdengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Mengajak dan mengajar, mengingatkan kami untuk kami memiliki pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kekristenan kami. Kami menyadari ya Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kejahatan dan dosa yang mengikat kehidupan kami, atau kejahatan dan dosa yang seringkali membuat kami terjatuh di dalamnya. Kami mau menyadari semuanya itu, dan kami mau bangkit untuk meninggalkan itu. Dan kami mau bangun komitmen untuk kami sungguh-sungguh keluar dari kejahatan dan dosa itu, tidak melakukannya lagi, tetapi kami mau sungguh-sungguh melakukan kehendak dan maunya Tuhan, tunduk dan taat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Sebagai manusia kami tidak sanggup dan kami tidak mampu. Karena itu kiranya Roh Kudus yang terus menolong dan memampukan kami, agar kami mau sungguh-sungguh mau bangkit, sungguh-sungguh mau hidup sesuai seturut dengan kehendak dan mau-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong selalu kami, agar setiap hari kami mau hidup dalam pertobatan yang sejati. Bapa yang baik, hari ini kami mau menjalani kehidupan dalam segala aktivitas, kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, pimpin dan sertai terus kami dengan kekuatan kuasa kasih-Mu. Bentengi pagari dengan pasukan malaikat surga-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Dalam segala usaha, mata pencarian, pekerjaan, bisnis, studi, sekolah, kuliah yang sedang mencari pekerjaan, dalam pengiringan dan pelayanan kepada-Mu. Tuhan yang campur tangan, memberkati di dalamnya. Dan terus menikmati berkat-berkat Allah yang indah, ajaib, dahsyat dan luar biasa. Berkat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, berkat-berkat jasmani. Teristimewa kami terus diberkati dengan berkat-berkat rohani, agar kami terus mengingat akan Tuhan, bersyukur dalam situasi, kondisi dan keadaan, terus memiliki kehidupan pertobatan yang sejati setiap hari, dan hidup kami boleh selalu berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan dimanapun kami berada dan pergi, Tuhan pakai, jadikan kami saluran berkat, jadikan kami saksi untuk dapat memberkati banyak orang, bahkan dapat memenangkan jiwa-jiwa baru untuk mereka datang bertobat, percaya, menerima dan mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami sungguh-sungguh bertumbuh hidup sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini, dan jangan lupa dengan cara mensubscribe, dan jangan lupa juga untuk bagikan, share renungan harian santapan rohani ini, firman Tuhan ini, untuk dapat memberkati lebih banyak lagi orang menikmati berkat Tuhan.
Dan demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.